Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep hukum Newton, ya, tentang konsep hukum Newton. Nah, jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu di bab sebelumnya, saya sudah membahas tentang konsep gerak yang disebut dengan kinematika gerak, ya, kinematika gerak. Nah, sekarang saya akan membahas tentang dinamika gerak. Saya sudah jelaskan bahwa pembahasan gerak itu kita membagi konsep gerak dalam pokok bahasan kinematika, ya, dan saya juga sudah menjelaskan bahwa dalam bagian ini juga kita akan membahas tentang konsep dinamika gerak, ya. Nah, apa bedanya? Dulu sudah saya jelaskan kalau kinematika gerak itu kita membahas konsep gerak, ya, tanpa memperhatikan bagaimana penyebab gerak itu sendiri. Sedangkan pada konsep dinamika kita akan membahas konsep gerak dengan memperhatikan penyebab gerak itu sendiri, ya, yaitu gaya. Nah, ini berkaitan sekali ketika kita membahas konsep dinamika, maka kita akan membahas tentang konsep hukum Newton, ya. Nah, jadi hukum Newton ini masih penting untuk kita bahas saat ini karena hukum Newton masih mampu untuk menjelaskan perilaku-perilaku benda yang bergerak dari benda-benda yang berukuran kecil sampai benda-benda yang berukuran besar seperti galaksi, planet, ya, dan yang ada di alam semesta kita. Nah, tetapi pada pembatasan hukum Newton ini kita akan batasi, hukum Newton itu tidak bisa menjelaskan untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang sangat besar yang mendekati kecepatan cahaya. Untuk membahas benda-benda yang berperilaku geraknya itu mendekati kecepatan cahaya, maka kita akan membahas dengan prinsip relativitas yang dijelaskan oleh Einstein, ya. Maka kita akan gunakan itu. Untuk benda-benda seperti partikel-partikel atom dan lain-lain kita akan bahas itu pada konsep mekanika kuantum. Nah, tetapi pada fisika dasar ini kita akan bahas pada konsep hukum Newton untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang tidak cukup besar. Ya, oke. Di hukum Newton ini ada hukum 1 Newton, ya. Hukum 1, kemudian hukum 2 Newton, lalu ada hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton itu berbicara tentang apa? Jadi hukum 1 Newton itu berbicara tentang prinsip kelembaban, ya. Tentang prinsip kelembaban. Apa maksudnya? Ya, nanti kita bahas itu, ya. Nah, kemudian hukum 2 Newton itu berbicara tentang hubungan antara gaya dengan percepatan. Ya, kalau hukum 3 Newton itu tentang aksi dan reaksi. Ya. Nah, untuk hukum 1 tentang prinsip kelembaban, jadi Newton mengatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, ingat ya, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda akan mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, jika benda itu diam, maka selamanya benda akan tetap diam. Selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut atau resultan gayanya 0. Nah, yang kedua, jika mula-mula benda bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda juga akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan, ya.
Nah, ini prinsip kelembaban. Jadi benda akan cenderung untuk mempertahankan kedudukannya. Ya, jadi ketika suatu benda sedang diam, ya benda itu akan tetap diam. Ketika benda sedang bergerak dengan kecepatan konstan, maka benda juga akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan selama resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol. Ya, ini yang disebut dengan prinsip kelembaban atau sifat kemalasan benda. Ya, benda yang masanya semakin besar massa suatu benda, biasanya benda akan susah untuk bergerak. Nah, ya, sebagai contoh, ini jika ada sebuah benda ya, berdiri diam di sebuah tempat, ya, ini meja misalnya, di atas meja, benda ini bermassa M. Nah, benda jika ini lantainya kasar, lantai ini kasar, lantai meja ini kasar, maka benda ini tidak bergerak. Nah, benda ini tidak bergerak. Nah, apakah ada gaya yang bekerja pada benda ini? Apakah ada gaya yang bekerja pada benda? Jawabannya adalah ada gaya yang bekerja pada benda. Ya, gaya apa saja? Nah, karena benda ini bermassa, maka benda mempunyai gaya berat. Karena permukaan meja ini kasar, maka benda ini mempunyai gaya gesek. Nah, gitu ya. Kemudian apakah resultan gayanya 0? Ya, kalau benda ini diam, benda itu V-nya sama dengan 0, atau benda dalam keadaan diam, maka resultan gaya yang dialami oleh benda ini ya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena kenapa dia tidak bergerak ke bawah? Karena ini ada yang namanya gaya normal. Gaya normal yang bekerja pada benda, ya, yang diakibatkan akibat interaksi antara benda dengan permukaan meja. Arahnya ke atas karena bekerja pada benda. Selanjutnya, gaya gesek yang ke arah sini itu adalah gaya gesek yang dikerjakan oleh lantai terhadap benda. Tetapi juga ada gaya gesek yang ke arah sini juga, sehingga berlawanan juga, ya, sehingga karena benda ini diam, maka resultan gayanya itu sama dengan 0, baik yang ada di sumbu Y maupun yang ada di sumbu X, ya, sehingga benda tetap diam. Bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja terhadap benda, ada, tetapi resultan gayanya sama dengan 0. Oke, berikutnya hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 ini berbicara tentang hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan percepatan benda tersebut. Nah, yang besarnya adalah sebanding. Artinya apa? Semakin besar gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda akan memiliki percepatan yang semakin besar. Ya, sebagai contoh, di sini ada sebuah konstanta. Konstantanya ini ternyata berkaitan dengan massa dari suatu benda itu sendiri. Sehingga persamaan pada hukum 2 Newton berlaku. Sigma F-nya sama dengan M kali A. Nah, lalu saya contohkan misal ada sebuah benda yang diam di atas meja, ya, meja licin, ya. Nah, ini ada gaya yang bekerja pada benda yang arahnya ke kanan. Benda ini bermassa M, ya. Pertanyaannya, ketika lantai ini licin, kira-kira berapa besar percepatan yang dialami oleh benda? Maka jawabannya adalah sigma F sama dengan M kali A. Mana gaya-gaya yang bekerja pada benda? Kita deskripsikan, ada F. Kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah. Tapi juga ada gaya normal yang berarah ke atas. Tapi karena lantai ini licin, sehingga, ya,
tidak ada gaya gesek yang bekerja pada benda. Maka untuk perhitungannya sigma F sama dengan M kali A. F, karena result gayanya F, massa dikali A. Sehingga A-nya sama dengan F per M. Nah, ini hukum 2 Newton. Saya contohkan lagi, misal untuk kasus benda ya, didorong, ditarik dengan gaya F, di mana gayanya ini arahnya 30 derajat terhadap horizontal. Nah, ini massanya M. Berapa percepatan yang dialami benda? Dengan catatan di sini kayak lantainya licin ya, sehingga tidak ada gaya gesek. Maka untuk menghitung berapa besar percepatan yang dialami oleh benda, kita bisa menggunakan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Ya. Nah, karena F-nya ini membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal, maka kita bisa mencari gaya-gaya yang arahnya searah dengan gerak benda. Nah, ini gerak bendanya arahnya ke kanan, maka bisa kita uraikan ke sini. Ini Fx, ya. Ini Fy. Nah, sehingga kita harus uraikan, kita harus bisa menghitung ini karena gaya yang menyebabkan benda itu bergerak adalah Fx, ya. Fx sama dengan M kali A, ya. Maka A-nya sama dengan Fx per M. Fx-nya berapa? Nah, karena Fx ada di samping sudut 30 derajat, maka Fx kita gunakan F cos 30 per M. Nah, ini besar percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Begitu. Jadi, pada hukum 2 Newton itu sebenarnya membahas tentang sebuah benda yang bergerak lurus, berubah beraturan dengan percepatan konstan. Gitu ya. Nah, selanjutnya tentang hukum 3 Newton. Ya. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton tadi mengatakan tentang gaya aksi dan gaya reaksi. Maksudnya adalah ketika sebuah benda memberikan gaya terhadap benda lain, maka benda lain akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan oleh benda tadi. Contohnya, buktinya apa? Misal ini tembok. Nah, Anda memberikan dorongan pakai skur sepatu roda di sini, didorong dengan sangat kencang, ya. Kursi rodanya, temboknya ini didorong dengan sangat kencang dengan gaya yang sangat besar. Lama-kelamaan Anda akan bergerak ke sini, mundur. Kenapa? Karena saat Anda memberikan gaya ke tembok, berarti arahnya ke sini. Ini F, aksi. Nah, maka tembok memberikan gaya ke kanan. F, reaksi. Ya, besarnya gaya yang diberikan sama dengan besarnya gaya reaksinya ini sama dengan gaya aksi. Itulah sebabnya kenapa ketika kita memukul tembok dengan sangat kencang, ya tangan kita juga akan merasakan sakit, ya, karena gaya aksi reaksi ini. Nah, yang perlu ditekankan adalah gaya aksi dan reaksi ini ya, bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, gaya aksi dan reaksi ini bekerja pada dua benda yang berbeda. Ya. Contoh tadi, gaya yang berarah ke kiri ini adalah gaya yang bekerja ke tembok. Sedangkan gaya yang bekerja yang berarah ke kanan ini adalah gaya yang bekerja terhadap tangan si orang yang mendorong tembok. Nah, contoh lain tadi, nah misal ini balok. Ya, balok ini ada gaya normal ya. Ketika ini ada gaya berat, nah ini ada gaya normal ke atas.
Gaya normal dengan gaya berat ini bukan gaya aksi-reaksi, ya. Ciri-ciri gaya aksi-reaksi itu titik tumpunya satu, sini. Titik pangkal gayanya ya satu. Ini yang kalau gaya berat dengan gaya normal itu beda. Kenapa? Karena yang satu ada di pusat titik pusat massa benda, yang satu ada di sini. Nah, gaya yang diberikan oleh permukaan ini terhadap benda, ya, dengan gaya aksinya itu sini. Nah, normal aksen. Kenapa kita tidak pernah menggunakan ini dalam perhitungan persamaan sigma F sama dengan M kali A? Karena ya gaya normal yang arahnya ke bawah ini tidak bekerja pada benda, sehingga kita tidak perlu untuk menggambarkan atau menghitung dalam persamaan. Ya, yang dihitung adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Contoh, misal ini didorong dengan gaya F. Nah, sebenarnya si benda juga memberikan gaya yang arahnya ke kiri. Kenapa kita tidak menggambar gaya yang ke arah kiri ini? Karena gaya ini tidak bekerja pada benda. Ini sebagai gaya reaksi akibat dorongan dari luar ini. Nah, yang digambarkan adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Begitu ya. Jadi gaya aksi-reaksi itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, sebagai contoh lagi, misal ada ini ya. Nah, bendanya banyak seperti ini. Ini dorong dengan gaya F. Nah, ini saya dorong, maka benda ini memberikan gaya reaksi arahnya ke sini. Ya, arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini. Dengan besar yang sama. Tapi dalam mengerjakan perhitungan persamaan hukum 2 Newton, gaya reaksi ini tidak pernah saya perhitungkan. Kenapa? Karena gaya ini tidak bekerja pada benda. Sedangkan saya hanya ingin mengamati perilaku gerak dari benda ini. Ya. Contoh lagi, ini mendorong gaya ke sini, lalu benda ini mendorong ini misalnya benda 1, ini benda 2. Benda 1 akan mendorong benda 2 ke arah kanan ini. Nah, ya kan? Nah, benda 2 akan mendorong sebagai reaksinya benda 2 akan mendorong benda 1 ke arah kiri. Nah, ini ya. Ini gaya normal benda 2 terhadap benda 1. Gaya normal benda 1 terhadap benda 2. Ketika kita meninjau lantai, anggap licin ya, supaya mudah dulu. Ketika kita meninjau benda 2 ini, benda 1, kita ingin mengamati perilaku gerak benda 1, maka ya, misal benda bergerak sini ya, maka sigma F pada benda 1 sama dengan M1 kali A. Nah, sigma F1-nya apa? Sigma F1-nya ya tentunya gaya-gaya yang bekerja pada benda 1. Apa saja? Nah, karena geraknya berarah sumbu horizontal, maka kita cari gaya-gaya yang searah dengan arah percepatan benda 1. Ada F dan ada ini gaya reaksi akibat dari yang disebabkan oleh dorongan dari benda 1 terhadap benda 2 yang arahnya ke sini. Nah, kenapa ini kok dihitung? Sedangkan reaksi yang ini tidak. Ya, reaksi gaya ini bekerja pada permukaan benda yang mendorong benda 1, sehingga kita tidak gambarkan. Tetapi reaksi dari benda 2 terhadap benda 1 bekerja terhadap benda 1. Maka gayanya ini diperhitungkan dalam proses penghitungan. Seperti itu. Nah, karena arahnya berlawanan dengan arah gerak, maka nilainya adalah negatif. Seperti itu. Sehingga A-nya bisa kita tentukan F min N21 dibagi dengan M1. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang ada pada benda 2? Ketika kita ingin mengamati perilaku gerak pada benda 2, maka sigma F2 sama dengan M2 kali A. Ya. Di searah horizontal ini, gaya-gaya yang bekerja pada benda 2 hanya ini. Nah, maka sigma F2-nya ya N12 sama dengan M2 kali A. Nah, seperti itu. Ya, jadi gambarkan
Ketika kita ingin menyelesaikan persamaan matematisnya, gambarkan hanya gaya-gaya yang bergerak pada benda tadi. Ya. Kalau boleh saya simpulkan, jadi dari ketiga hukum tadi, kalau hukum 1 Newton itu ya resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan nol. Bukan berarti tidak ada gaya yang bekerja, resultannya yang nol. Ya. Atau hukum 1 Newton itu berkaitan dengan kelembaban benda. Jadi benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Ketika benda diam, ya dia akan tetap diam selama tidak ada gaya yang bekerja, resultan gaya yang bekerja pada itu benda tersebut. Selama resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol. Lalu hukum 2 Newton, resultan gaya yang bekerja pada benda itu besarnya sebanding dengan percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Seperti itu. Ya, dan hukum 3 Newton itu berkaitan dengan hukum gaya aksi reaksi. Ketika sebuah benda memberikan gaya aksi terhadap benda lain, maka benda lain akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi tersebut. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Kita akan sambung dengan review materi menggunakan contoh-contoh latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.